Di malam yang basah dan menusuk tulang, Hendra menerima satu orderan terakhir yang membawanya ke pinggiran kota yang sunyi. Sebuah perjalanan singkat yang berubah jadi mimpi buruk. Penumpangnya diam, wajahnya tak terlihat, dan setiap belokan terasa makin jauh dari dunia nyata. Siapa sebenarnya sosok di jok belakang itu yang bayangannya tak terpantul di kaca spion? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton malam itu. Hendra baru saja menyelesaikan order ke-8. Tangannya gemetar sedikit, bukan hanya karena udara malam yang menggigit, tapi karena firasat aneh yang tak bisa ia jelaskan. Jam digital di dashboard motornya menunjukkan pukul 23.47. Langit Jakarta digelayuti awan hitam yang menggumpal tanpa bulan, tanpa bintang. Jalanan yang biasanya ramai dengan kendaraan malam, kini seperti ditelan oleh kesunyian. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti kota, membuat semuanya tampak kabur, samar, seperti mimpi buruk yang hendak dimulai. Ia menepi di bawah jembatan layang dekat Pancoran, mematikan mesin motor. Rintik hujan mulai menari di atas helm dan jaketnya. Ia membuka helm, mengusap embun dari kacanya, lalu memejamkan mata sejenak. Suara kota terasa seperti dimatikan. Tak ada klakson, tak ada kendaraan lewat. Sunyi, sepi. Ia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Perasaannya tidak enak, ada keinginan untuk pulang, tapi ia butuh satu order lagi. Hanya satu. Target harian hampir tercapai. Dan siapa tahu, mungkin ada rezeki tip tambahan. Akhirnya ia membuka aplikasi. Tak lama, notifikasi masuk. Pemesanan baru. Jemput Menara Saidah. Tujuan, Jalan Kenanga 13, Condet. Pembayaran tunai. Catatan, tolong cepat ya bang, saya sendirian. Hendra mengernyit. Menara Saidah. Ia menatap layar lebih lama dari biasanya. Bangunan tua yang konon berhantu itu sudah lama tidak aktif, tapi tarifnya 2 kali lipat dan ada bonus promo malam. Dengan setengah ragu, ia menekan tombol terima. Tanpa sadar, ia baru saja menekan takdirnya sendiri. Tiba di Menara Saidah, suasana benar-benar berbeda dari dunia nyata. Cahaya lampu jalan remang, beberapa berkedip seperti senter kehabisan baterai. Daun-daun pohon beringin tua di sekitar bangunan itu bergerak pelan, seperti dibelai sesuatu yang tak tampak. Angin membawa aroma tanah basah, bercampur besi berkarat, bau yang mengingatkan Hendra pada kamar mayat. Ia mematikan mesin motornya dan membuka helm, mencoba mencari penumpangnya. Lalu, dari balik batang beringin raksasa, muncul sosok itu. Seorang wanita berjilbab hitam dan memakai masker lusuh. Langkahnya pelan, gerakannya seperti mengambang, pakaiannya seperti kebaya zaman dahulu, basah, berat, dan berlumut. Wajahnya pucat, terlalu pucat, tidak ada kehidupan di matanya. Kecondet bang, suaranya berat dan serak. Tapi lebih dari itu, suara itu seperti berdengung dari dalam tanah. Bergema di telinga Hendra, seperti gema dari liang kubur. Hendra menelan ludah, ingin menolak dan berlalu, tapi entah kenapa, ia justru mengangguk dan berkata, "Silakan mbak." Wanita itu naik ke belakang. Saat motor mulai bergerak, Hendra merasa aneh. Jok motornya terasa berat, sangat berat. Lebih berat dari 2 orang sekalipun. Seolah ia mengangkut tubuh-tubuh yang tidak hidup. Sepanjang jalan, wanita itu tidak berkata apa-apa. Tak ada suara napas, tak ada gesekan kain, udara semakin dingin. Hendra menggigil, bukan karena hujan, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang merayap di balik kulitnya. Ketakutan. Saat melintas lampu merah Kramat Jati, ia iseng melirik kaca spion. Kosong.
Tidak ada siapa-siapa di jok belakang. Bahkan tak ada bayangan tubuhnya di spion. Padahal ia bisa merasakan beratnya. Ia buru-buru menoleh ke belakang. Wanita itu duduk di sana. Tapi sekarang masker medisnya sudah turun ke dagu. Wajahnya bukan lagi manusia. Kulitnya seperti lilin yang meleleh. Bibirnya robek ke pipi seperti disayat kasar. Bola matanya hitam legam, seperti arang terbakar. "Jangan lihat aku." Suara itu meledak di kepala Hendra. Tidak keluar dari mulut wanita itu, tapi menggema langsung di pikirannya. Kuat, menusuk, membuat telinga berdengung. Motor Hendra oleng. Ia hampir jatuh, tapi bisa menyeimbangkan kembali. Dengan napas memburu, ia menepi ke pinggir jalan. Ia ingin menurunkan penumpang itu, menyuruhnya pergi. Tapi ketika ia menoleh, kosong. Jok belakang bersih. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan basah pun tidak. Hendra membuka ponsel. Layar gelap. Aplikasi error. GPS tak bergerak. Semua tombol tak merespons. Ia mencoba menyalakan kembali motor. Mesin menyala, tapi tidak bisa digas. Seolah sesuatu menahan rodanya. Suasana hening. Hendra tak mendengar apapun. Hanya detak jantungnya yang berdebar keras, berdentum seperti jenderang perang di dalam dadanya. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Sangat dekat, sangat pelan. "Sudah sampai, Bang. Saya di sini." Napas Hendra tercekat. Suara itu berbisik dari tepat di belakang telinganya. Padahal ia tidak merasa ada siapapun lagi di jok belakang. Ia menoleh perlahan, dan tanpa tahu bagaimana, ia kini sudah berada di depan sebuah rumah tua berpagar besi tinggi. Nomor 13 tertera di atas kotak surat yang sudah berkarat. Rumah itu seperti bangkai bangunan. Cat temboknya mengelupas, tembok ditumbuhi lumut, atapnya sebagian runtuh, dan jendela pecah seperti ditinju dari dalam. Tidak ada cahaya sedikit pun dari dalam rumah. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Dan yang paling membuat Hendra membatu, wanita itu sudah berdiri di depan pagar. Ia tidak melihat wanita itu turun dari motornya. Ia hanya tiba-tiba ada di sana. Punggungnya menghadap Hendra. Kepalanya sedikit menunduk, seperti sedang berdoa atau menangis. Hendra ingin berseru, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Perlahan, wanita itu mulai melangkah menuju pagar besi yang tinggi dan terkunci rantai besar. "Mbak, itu dikunci," seru Hendra tanpa sadar. Tapi wanita itu tidak berhenti. Ia melangkah terus dan menembus pagar itu seperti kabut lewat tirai. Tidak terdengar suara rantai bergeser. Tidak ada suara benturan. Hanya tubuhnya yang lenyap begitu saja ke dalam halaman rumah. Hendra membelalak, mulutnya gemetar, dadanya sesak. Ia langsung mencoba menyalakan motor. Mesin ngadat 2 kali, 3 kali. Akhirnya menyala juga. Ia tancap gas sekuat tenaga, menembus malam, menembus kabut, tak peduli lagi dengan arah pulang. Lalu, ting! Sebuah notifikasi masuk. Bukan dari aplikasi ojek, tapi dari nomor tak dikenal. Tanpa nama, hanya angka. Ia melirik dan darahnya langsung mengalir dingin. Pesanan selesai. Tip, rupiah, Rp50.000. "Terima kasih sudah mengantar, Bang. Saya udah di rumah. Jangan lupa bakar bunga melatinya ya." Hendra menggigil. Ia pelan-pelan menoleh ke jok belakang. Setangkai bunga melati, segar, masih basah. Tapi bukan karena embun. Aroma bunga itu tajam, menusuk, dan bercampur bau tanah basah. Tanah kuburan. Astagfirullahalazim. Hendra menekan gas sekuat-kuatnya. Malam itu, ia tidak peduli lampu merah, tidak peduli jalan sepi. Ia hanya ingin sampai rumah. Segera. Hendra sampai rumah menjelang pukul 2 pagi. Ia turun dari motor dengan tangan gemetar dan lutut lemas. Bunga melati itu masih tertinggal di jok belakang. Ia biarkan. Ia langsung masuk, menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Namun, sejak malam itu, hidupnya tidak lagi sama. Setiap malam, Hendra bermimpi. Mimpi buruk yang sama. Wajah wanita itu terus muncul dalam mimpinya. Ia berdiri di depan rumah nomor 13.
pintu rumah terbuka perlahan dan dari dalam wanita itu keluar. Tapi wajahnya tak pernah terlihat. Ia berdiri diam di balik kabut, menatapnya tanpa ekspresi. Hanya mata hitam menganga seperti lubang tak berdasar. Dan suara bisikan yang memanggil namanya berulang kali dari balik cermin, dari sela lemari, dari ponsel yang berdering kosong. Ndra, Ndra, Ndra. Tidak hanya mimpi buruk yang semakin nyata, tapi batas antara tidur dan sadar mulai kabur. Ia tak bisa membedakan mana dunia nyata, mana dunia lain. Kadang ia terbangun tengah malam dengan wajah basah air hujan, padahal di luar tidak hujan. Kadang ponselnya menyala sendiri, menampilkan titik GPS yang menunjuk ke alamat yang sama, Jalan Kenanga 13, dan selalu disertai pesan, "Tolong antar saya, Bang." 3 hari setelah kejadian itu, rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut Hendra. Pagi itu, dengan tangan gemetar dan jantung berdegup tak karuan, Hendra kembali ke lokasi. Ia mengetik ulang alamat itu, Jalan Kenanga Treten Condet, jalan yang sama, nomor yang sama. Namun, yang ia temukan hanyalah sebidang tanah kosong, datar, tak ada bekas fondasi, hanya ilalang liar yang tumbuh tinggi menutup sebagian puing-puing retak tak berbentuk. Sebagian puing bahkan sudah tertutup lumut, seolah sudah puluhan tahun ditinggalkan. Tak ada pagar, tak ada rumah, bahkan tak ada jalan masuk yang jelas. Hendra berdiri terpaku, matanya mencari-cari tanda. Apapun, tiang, nomor rumah, pagar berkarat, tapi semuanya nihil. Bahkan Google Maps pun menampilkan tempat itu sebagai area tak dikenal. Lalu, dari arah pos kecil di ujung gang, muncul seorang satpam tua. Usianya sekitar 50-an, memakai topi lusuh dan membawa termos kecil. "Cari siapa, Mas?" tanyanya pelan, tapi sorot matanya langsung waspada. "Rumah nomor 13, Pak. Yang dulu di sini. Rumah tua, ada pagar besi," jawab Hendra dengan suara serak. Satpam itu menghentikan langkahnya. Wajahnya berubah, tatapannya seperti menembus tubuh Hendra, menilai apakah ia sedang bercanda atau sedang diganggu. "Mas," katanya, setelah hening sejenak, "rumah itu udah nggak ada sejak lama." Hendra menelan ludah. Kebakaran besar tahun 2002, tengah malam, semua penghuninya meninggal. Satu keluarga, suami, istri, 2 anak. Tapi yang sulung, anak perempuannya. Jasadnya nggak pernah ditemukan. Hendra menegang. Orang-orang bilang dia lari malam itu, tapi nggak pernah ketemu. Ada juga yang bilang dia terkunci di lantai atas dan yang terbakar cuma tubuhnya. Jiwanya tetap tinggal. Angin berembus pelan, dingin, membawa aroma tanah lembab dan abu kayu tua, seolah menyelimuti leher Hendra. Ia perlahan menoleh ke arah motornya yang diparkir di sisi jalan, dan di jok belakangnya ada sebuah buket bunga melati. Segar, putih bersih, tapi bukan sekadar buket biasa. Kali ini diikat dengan pita hitam kusam, seperti pita pemakaman. Jantung Hendra serasa diremas. Ia tak membawa bunga itu. Ia yakin, sangat yakin, jok belakangnya kosong saat ia berangkat pagi tadi. Sejak malam itu, Hendra tak pernah lagi menerima orderan setelah pukul 11 malam. Bahkan ia mulai mempertimbangkan berhenti total dari pekerjaannya sebagai driver. Karena ia menyadari satu hal yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah mengalami sendiri. Tak semua penumpang itu manusia.